Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Sawitri Adahi dengan mata kuliah Metode Hadis Tematik, tema Etika dalam Dakwah Islam. Dosen pemampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muib, LC.MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etika dakwah. Etika berasal dari kata ethos, yaitu untuk suatu kehendakan, baik yang tetap. Etika berhubungan dengan soal baik atau buruk, benar atau salah. Sedangkan dakwah merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan cara bersuasif, tidak boleh dengan memaksa, melontarkan isu-isu yang bersifat provokatif dan celaan yang menimbulkan pemusuhan. Hadis terkait etika dakwah. 1. Niat yang lurus. Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Pesan, niat yang murni dan ikhlas dalam berdakwah sangat penting. Dakwah harus dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari popularitas atau pujian dunia. Yang kedua, hikmah dan kehalusan budi pekerti. Artinya, sesungguhnya dalam berbicara terhadap unsur pesona, pesan dakwah yang efektif membutuhkan kehalusan budi pekerti dalam berkomunikasi. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam dakwah. Etika dalam dakwah memiliki peran yang sangat penting karena menentukan bagaimana pesan-pesan agama atau nilai-nilai spiritual disampaikan kepada orang lain. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika sangat diperlukan dalam dakwah. 1. Kepercayaan. Etika yang tinggi membangun kredibilitas dan kepercayaan antara berdakwah dengan audiensnya. Ketika pesan disampaikan dengan jujur, adil, dan menghormati orang lain, orang cenderung lebih menerima pesan tersebut. 2. Respek terhadap audiens. Etika dalam dakwah meliputi penghargaan terhadap audiens, termasuk penghormatan, kepercayaan, dan keyakinan mereka. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh penerapan etika dakwah. 1. Kejujuran dan keterapan. Seorang pendakwah harus selalu berbicara dengan jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang penting atau merupakan fakta demi kepentingan sendiri. 2. Empati dan penghargaan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati pendapat orang lain tanpa menghakimi atau merendahkan mereka. 2. Empati dan penghargaan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati pendapat orang lain tanpa menghakimi atau merendahkan mereka. 3. Kesatuan dan hormat. Berbicara dan berinteraksi dengan orang lain dengan sopan santun, menghormati nilai-nilai dan keyakinan mereka. 4. Konsistensi dan kehandalan. Menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan sehingga dakwah tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga perbuatan nyata. Itu saja
pembahasan dari saya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etika dalam konteks dakwah? A. Cara untuk mencapai tujuan finansial. B. Prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku pendakwah. C. Strategi untuk menarik lebih banyak pengikut. D. Teknik untuk menonjolkan keunggulan pribadi. Ayo, di mana jawabannya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Apa yang jawabannya? Yang jawab A salah ya. Jawabannya yang benar adalah B. Prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku pendakwah. Baik, di sini kita akan membacakan soal kedua. Mengapa etika sangat diperlukan dalam dakwah? Apa jawabannya? Yang jawabnya D salah ya. Jawabannya adalah B. Agar pesan dakwah dapat diterima agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik dan oleh masyarakat. Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan soal ketiga. Berdasarkan hadis yang mengatur etika dalam dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku wahai satu ayat." Hadis ini menunjukkan pentingnya A. Kepentingan finansial dalam dakwah. B. Konsistensi dalam menyebarkan pesan dakwah. C. Menjaga popularitas pemimpin dakwah. D. Menjadi pusat perhatian dalam diskusi. Yang mana ya jawabannya? Ya benar, jawabannya itu B. Konsistensi dalam menyebarkan pesan dakwah. Baik, kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Mengapa penting untuk memahami prinsip wabasiru walatunas walatunaftu dalam berdakwah? A. Agar bisa membuat orang lain takut kepada Islam. B. Untuk menyebarkan Islam dengan kekerasan. C. Agar dapat berdakwah dengan cara yang ramah dan pengundang. D. Agar bisa membunyikan agama Islam dari orang lain. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya itu C. Agar dapat berdakwah dengan cara yang ramah dan mendukung. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya, bagaimana contoh penerapan etika dalam dakwah yang terdapat dalam situasi yang dihadapi oleh dai tersebut? Jawabannya apa ya? Kita baca dulu ya pertanyaannya. Bagaimana contoh penerapan etika dalam dakwah yang terdapat dalam situasi yang dihadapi oleh dai tersebut? A. Dai tidak menghargai budaya lokal. B. Dai menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati budaya lokal. C. Dai mengabaikan pandangan petani dan memaksakan keyakinannya. D. Dai mengkritik keyakinan agama petani secara terbuka. Apa ya jawabannya? Ya benar, jawabannya itu B. Dai menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati budaya lokal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.